dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali dalam kesempatan ibadah kali ini. Kita bersama-sama bertemu di tempat ini dalam keadaan sungguh baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Kita percaya bahwa berkat penyertaan Tuhan selama 1 minggu dalam hidup kita menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itu kita percaya dalam ibadah kali ini kita pakai kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hadir dalam penyembahan itu. Sungguh Tuhan, baik Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat menghadapi badai hidupku. Engkau kekuatanku, Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat menghadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus.
andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, tempat kekuatanku. Engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau yang sanggup pulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil. Kau yang berkata Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami. Haleluya. Puji nama-Mu. Engkaulah yang sembah. Haleluya. Dan Kau menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami memuji, mengawali ibadah kami lewat pujian, untuk kami memperoleh kekuatan di dalam kami melakukan segala aktivitas kami, karena kami percaya tanpa hadirat Tuhan kami tidak mampu melakukan segala sesuatu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah Engkau yang bertahta dalam ibadah ini Tuhan. Berkati setiap kami yang bertugas, berkati dalam setiap pelayanan ini maupun jaringan yang akan di streaming Tuhan. Diberkati saudara-saudara kami yang di rumah, juga segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita Bapak Ibu, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu, amin. Haleluya. Tuhan mestilah baik-baik. Tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan yang kita mungkin hanya kebaikan untuk kita segala sesuatunya. Untuk itu kita percaya dalam ibadah pagi hari ini kita akan bersukacita memuji memuliakan namanya dengan lagu-lagu sukacita. Kami percaya, mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu yang menyatakan terpujilah nama. Terpujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu larang kami katakan kebesaran
Satu nama nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang membangkitkan kudus dan membebaskan jiwa bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, tak perlu kemuliaan. Satu nama, satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang membangkitkan kudus dan membebaskan jiwa di bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan bercintamu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintahmu selamanya. Silakan Ibu, Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang bertahta dalam setiap kehidupan kita. Silakan Mbah duduk kembali. Kita akan kembali merenung setiap kebaikan Tuhan yang kita nyanyikan. Kita akan angkat satu lagi, satu pujian yang mengatakan bersyukur dan mengatakan kita bersuka cita dan mengatakan haleluya, ku memuji Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Mengaku melekat padamu, bersyukur rahmat yang Kau beri. Tanganku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bagi siapa bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya.
Setiamu Tuhan, besar kasih setiamu untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang telah kami terima dari Engkau Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, kita akan merenung sejenak betapa Tuhan telah mengasihi setiap kehidupan kita, telah memberikan yang terbaik. Tiba saatnya kita sebentar akan memberikan sebagian dari yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sebelumnya kita berdoa, doa kami sampaikan. Kami mohon untuk Bu Ma Oskaria untuk menyampaikan doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kehidupan yang layak Tuhan. Tuhan, Engkau telah juga memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami yang diberikan berkat yang melimpah yang daripada-Mu Tuhan. Berkat yang tiada terhingga Tuhan. Haleluya. Karena orang yang memberi Tuhan pasti akan menuai. Terima kasih. Amen. Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk Tuhan. Mari kita dengan pujian mengatakan diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku, dalam asamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, aku berkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilengkapi, aku
Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Engkau telah membuka hati kami untuk menyadari sesungguhnya bahwa apa yang kami miliki semua yang dari pemberian-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk waktu yang akan datang untuk memberikan yang terbaik, lebih terbaik Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang menabur di rumah Tuhan, di ladang-Mu Tuhan, akan memperoleh berlipat ganda dari apa yang mereka berikan Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sabda firman yang kita katakan oleh hamba-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa Tuhan, setiap kali kami memohon agar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu adalah sebagai penyambung lidah dari suara-Mu Tuhan untuk kami berdoa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Sedangkan sekali lagi ujian ini Bapak Ibu Saudara, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus adalah juru selamatku, bukan bumi Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau. Mari Bapak Allah kami untuk menyembah kami berikan mangsa bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Surgawi yang baik, sembah sujud puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena pada pagi hari ini Tuhan mengimpulkan kami kembali dalam kebaktian untuk berbakti. Dalam kebaktian kami telah memuji Tuhan sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami. Dan selanjutnya waktu kami siapkan untuk menerima firman, hamba-Mu yang berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tuntun pimpin sehingga firman Tuhan jadi berkat bagi hamba-Mu sendiri maupun juga bagi jemaat yang hadir. Sehingga kami pulang sama-sama dituntun dipimpin oleh firman Tuhan. Iblis dan setan roh jahat tinggalkan ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami. Karena kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Baik, kita siap menerima firman Tuhan. Mari kita baca dari Injil Yahya atau Injil Yohanes pasal yang ke-14
Seharusnya kita baca ayat 1 sampai 14, namun untuk menyingkat waktu kita baca ayat yang ke-6 saja. Dan saya minta bantuan untuk dibaca Yahya pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yeah. Sekiranya kamu mengenal aku, sampai di situ saja. Ya. Satu lagi. sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya. Ini kelanjutan firman Tuhan minggu yang lalu kalau tidak salah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepadaku, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan kebenaran. Ini berbicara tentang jalan. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan menuju kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi harus berjalan dengan Yesus, baru menemukan hidup, baru ketemu dengan Bapa. Ini berbicara tentang jalan. Untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan Bapa, untuk ketemu sama Bapa. Kalau tidak lewat jalan atau pribadi Yesus, tidak menemukan kehidupan dan tidak akan menemukan Bapa di surga. Sekarang berbicara tentang jalan. Saya akan renungkan dan saya sampaikan kepada saudara. Berbicara tentang jalan, itu menuju satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan manusia berkembang, untuk ketemu manusia satu kepada yang lain punya tempat berbeda. Untuk itu perlu ada jalan. Untuk ketemu A sama B. Berbicara tentang jalan, ada jalan yang gampang, ada yang jalan yang sulit. Sebagaimana juga Tuhan Yesus berkata, untuk jelasnya kita baca saja. Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 14. Silakan membaca. Matius 12 ayat 7. Perikopnya dibaca. Matius 7 ayat 12. Jalan yang benar. Jalan yang benar. Ini bicara tentang jalan. Jadi ada jalan yang benar, ada jalan yang tidak benar. Begitu juga dalam hidup saudara, ada yang berjalan dalam kebenaran, ada berjalan dalam kesalahan. Kalau berjalan dalam kesalahan, maka kalau saudara punya suami akan jangan lewat situ Bu, atau jangan lewat situ Pak, atau bicara sama anak, jangan lewat situ, harus lewat sini. Itu jalan menghubungkan antara satu sama yang lain. Untuk itu, ini kita berbicara tentang jalan kebenaran. Tuhan Yesus bicara, akulah jalan kebenaran. Jadi yang ikut Yesus harus jalan dalam kebenaran seperti Yesus berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah berbuat salah.
tidak pernah berbuat dosa. Selama hidup di dunia, Yesus tidak pernah berjalan atau berkata atau berbuat yang tidak benar. Selalu benar. Walaupun dijahati tetap benar. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu. Untuk itu, kalau saudara lihat suamimu saudara salah, anak saudara salah, atau istrimu salah, saudara jangan ikut berjalan dalam kesalahan. Tetap berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan untuk ketemu Bapa. Kalau jalannya benar akan hidup. Kalau jalannya benar ketemu Bapa di surga. Kalau tidak benar tidak hidup, tidak ketemu Bapa di surga. Ya, terus baca Pasal 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, itulah isi. Tapi memang ada perbedaan. Kalau dulu hukum itu peraturan, ketetapan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan dapat hukuman. Tapi Tuhan menyediakan tempat untuk berlindung. Jadi kalau masuk dalam satu tempat itu, walaupun salah harus diampuni. Berarti orang itu sadar bahwa tidak benar. Tapi kalau tidak masuk ruangan itu atau jalan ke situ, itu jadi walaupun salah ada jalan pengampun kalau lari ke jalan itu. Untuk itu walaupun kita salah, kalau kita minta Tuhan, ampuni saya Tuhan, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Stop. Oke. Tidak boleh dihukum. Begitu juga dalam pemerintahan di dunia ini. Kalau salah, melanggar hukum, melanggar peraturan, masuk penjara. Kalau minta ampun dan tidak mengulangi lagi, tentu tidak akan terus ada dalam penjara. Tapi kalau tidak minta ampun, sampai terus di dalam penjara menurut hukuman masing-masing. Ya, terus. Ayat 12. Ayat 13. 13. 13. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya. Pintu sempit. Jadi masuk surga itu sempit, tidak gampang. Masuklah melalui pintu yang sempit, tidak gampang. Untuk itu kalau orang hidup benar tidak gampang. Mbok saya juga nggak gampang. Kalau hidup semau gue, sesuka hati, ya gampang. Tetapi ada peraturan yang ditetapkan. Kalau sampai melanggar, ada hukumannya tersendiri. Jalan yang sempit, pintu yang sempit, ini kepercayaan. Saudara akan menaruh kepercayaan kepada orang yang bisa dipercaya. Nah, ini kunci rumah saya ya, tunggu rumah saya. Tapi kalau orang itu tidak bisa dipercaya, tidak mungkin saudara memberikan pintu rumah. Memberikan pintu rumah kepada orang yang bisa dipercaya. Atau suami, atau istri, atau anak. Tidak mungkin orang lain. Begitu juga. Kalau ingin masuk surga, tentu Tuhan tahu siapa dia. Oh, John Edi pendeta toh. Oh ya, udah silakan. Oh, pendeta, enggak benar. Oh, nanti dulu. Walaupun pendeta enggak benar. Diajar dulu. Itu pintu kepercayaan. Terus di sini dikatakan sedikit orang masuk surga itu cuma sedikit yang benar-benar hidupnya benar. Hidup benar ini masih diungkapkan berbagai-bagai bahasa. Dalam arti kalau memang mengaku tidak benar ya dibenarkan. Ini ada ayat-ayatnya. Kalau sudah tidak benar, misalnya saudara punya suami, Pak jangan gitu ya, itu tidak baik Pak. Oh tidak, kamu tahu apa?
Aku lebih berkuasa dari kamu, jangan ngatur aku. Ada yang seperti itu. Atau terhadap istri. Atau misalnya itu. Kamu datang orang tuh yang punya rumah aku, yang punya harta aku, kamu ngapain? Ini juga lewat pintu jalan yang sempit, nggak bisa. Harus menerima orang apa adanya seperti Yesus. Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Kebenaran itu kalau membalas jahat dengan baik itu benar. Nek jahat dibalas jahat tidak baik. Singkatnya seperti itu sering saya sampaikan. Masuklah melalui pintu yang sempit karena lebar pintu yang dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui lebar. Kalau saudara mau ingin hidup semau gue, ya gampang aja. Apalagi suami dalam rumah tangga, kamu tahu apa? Ini semua punyaku, atau istri, atau anak. Begitu juga Yesus sebagai anak Allah. Karena apa? Nurut total Tuhan, sehingga dia bisa berbuat apapun. Orang buta, melek, melihat. Orang timpang, sembuh. Uang dan perak aku tidak punya, tapi ini aku punya nama Yesus. Kata Petrus, jalan. Kalau orang hidupnya benar, tidak ada rintangan. Waktu Yesus masuk rumah, murid-murid sembunyi, apa buka pintu? No, tidak. Langsung, loh, mana Thomas? Langsung masuk. Begitu juga, saudara tidak ada rintangan. Dalam kehidupan ini, tidak ada gangguan. Kalau hidupnya benar. Karena apa? Bersama dengan Tuhan. Sehingga persoalan, apa itu sakit penyakit, atau ibu kekurangan, atau apa saja, lewat aja. Saya ingin masuk rumah Bapak di surga, masuk. Saya ingin ketemu Bapak, masuk. Aku ingin mendapatkan kesembuhan, sembuh. Seperti saya. Umur saya ini menurut berita orang 100, ada yang bilang 80. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Ini tadi saya sudah mikir-mikir bisa khotbah apa enggak, bisa khotbah apa enggak. Lah mau khotbah apa? Kalau hidupnya benar bersama dengan Tuhan. Kalau hidupnya benar disertai Tuhan. Kalau hidupnya benar diberkati Tuhan. Kalau hidupnya benar silahkan masuk ke surga. Ada beberapa hamba Tuhan yang seperti Elia dijemput sama kereta berapi. Karena apa? Nurut. Kalau saudara ingin tahu, kalau istrimu nurut, wah istriku, aku sayang sama kamu. Kalau suamimu nurut, istri akan, aduh suamiku, aku mau nurut sama kamu. Waktu Adam dan Hawa tidak nurut, Adam, diem aja. Adam, di mana? Diem aja. Adam, aku takut kau datang ke sini karena aku telanjang. Orang yang nurut sama Tuhan ditelanjangi. Lembok ngomong apa itu? Aku nama ada orang-orang yang kerja sini bicaranya baik-baik, tapi dalam hati. Apalagi Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Berkat apa? Yaitu kamu tidak nurut, akan seperti itu. Kalau orang nurut, kalau orang taat, seperti Ayub, sembuh. Seperti Ayub, anaknya dikembalikan. Seperti Ayub, kekayaannya dikembalikan, bahkan 2 kali lipat. Yusuf, saya senang contoh orang. Ruth sama Naomi,
Aku jangan suruh pulang ke rumah bapak ibuku. Aku mau ikut kamu dalam keadaan apapun. Mati bersama, tidur bersama, makan bersama. Akhirnya apa? Rut jadi orang terpandang di Israel. Untuk itu penurutan. Adam dan Hawa tidak nurut. Tuhan bilang apa sama Adam? Kamu itu debu, kembali kamu ke debu. Kalau tidak nurut, nek nurut, mangano iku sak barang mileo. Untuk itu jadilah suami yang nurut, istri yang nurut, anak yang nurut, hamba Tuhan yang nurut, semua nurut, maka Tuhan akan menuruti kemauanmu. Kalau tidak, no. Akhirnya saling menyalahkan. Padahal persoalannya tidak nurut Tuhan. Pertengkaran, caci mencaci, caci maki, saling menghina, saling mencelat. Persoalannya apa? Tidak nurut. Tidak punya duit soalnya apa? Tidak nurut. Sakit tidak sembuh kenapa? Tidak nurut. Saya pun juga sebagai hamba Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan geleng-geleng kepala. Terus apa ya? Oh Tuhan ampuni. Tuhan dosa-dosa saya, kesalahan saya, kekurangan saya, kelemahan saya, cacat celah saya, pelanggaran saya. Aku mau nurut Tuhan. Baik. Dunia yang tidak nurut Tuhan hidup dalam penderitaan. Sampai sekarang, zaman akhir sudah tiba, masalah datang. Rut nurut sama Naomi, walaupun Naomi jadi janda. Rondo, wong loro rondo. Akhirnya apa? Kekayaan Abimelekh jatuh ke tangan Naomi, Rut. Bahkan melahirkan Raja Daud. Bahkan tertulis di dalam Alkitab nama Rut. Padahal orang Moab, anak keturunan dari suami dengan anak. Tapi nurut. Untuk itu belajar nurut itu sempit jalannya, pintunya sempit, ora gampang. Banyak orang kepengen, tapi dikatakan karena masuklah pintu yang sempit, jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sing iso mlebu surga kae sethithik. Doa saya, semua ini masuk surga, semua diberkati Tuhan, semua mendapat kekayaan, termasuk saya. Saya ini sering nangis di kaki Tuhan, karena tidak gampang. Banyak orang maunya nurut, tapi setan teko. Seperti Adam, seperti Naomi, seperti Rut, seperti Yusuf, Ayub, istrinya tidak nurut, embuh. Penurutan, ketaatan dalam ibadah itu menentukan berkat. Ketaatan dalam firman Tuhan itu menentukan berkat. Walaupun orang mungkin membenci, apa? Tapi Tuhan, jangan takut. Seperti Ayub, saudara-saudaranya membenci, orang mungkin bangkrut total, anakmu yo mati, Ya memang membenarkan. Tuhan bilang, kamu jangan membenarkan diri, benar sama aku.
Kalau Tuhan memang memanggil, tidak ada jalan sempit. Seperti Tuhan Yesus masuk rumah, murid-murid ketakutan tanpa buka pintu. Roh tanpa buka pintu. Seringkali pembantu saya juga Ribka bicara, ada setan di sini. Keluar masuk. Diusir malah teko banyak. Tapi nyatanya aman. Karena Tuhan, saya waktu juga pernah mau keluar rumah, ada perempuan masuk rumah, tatapan di depan pintu. Dia kaget, saya juga kaget, dia lari ke sana. Lari saya tahu tidak menginjak tanah. Orang bicara, ini ora Pak John, ora wani di situ. Ini bukan masalah Pak John. Nek ora nurut ya siloko. Kita apa tidak punya salah? Oh banyak. Tuhan Yesus sendiri berdoalah kamu, sungguh hati berkehendak, tapi daging itu lemah. Daging ini lemah. Nek kon nurut ngkongkose, maka Rasul Paul mengingatkan, hiduplah menurut roh, karena menurut daging ini. Tuhan itu tetap baik karena adil. Nek orang ndak nurut, nek orang bertobat dilebone surga, setane lha aku yo melok mlebu surga no. Lah wong kuwi ya kaya ngono mlebu surga kok. Nek bertobat, lah kowe wis bertobat, kowe ngopotan. Setane lunga. Seperti setan yang mengganggu Ayub. Setelah Ayub tetap, aku menerima yang baik, yang tidak baik juga aku terima. Setane lunga. Enggak bisa apa-apa. Tuhane datang membenahi kekurangannya. Bahkan Tuhan memberkatinya. Ini keadilan. Untuk itu jalan kebenaran itu sempit. Maka berhati-hatilah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang kalau sudah mendengar firman ini, Tuhan tolong aku. Saudara tidak bisa benar dewe. Untuk itu Yesus datang. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketemu Bapa di surga. Bisa masuk pintu surga. Dan tinggal di surga untuk selamanya. Saya kadang-kadang juga mikir, apa mati ya aku ini. Mau mati nih. Wah, ndaklah. Soal mati itu urusan Tuhan. Yang penting saya membenahi diriku. Apa saya orang baik? Ya ndak baik. Bisa baik dari mana? Dari firman. Firmannya siapa? Firmannya Yesus. Firman itu jadi apa? Saya Natal itu sebenarnya bingung apa saya khotbah apa enggak. Karena kondisi. Sehingga saya menangis di kaki Tuhan. Mati dan hidup urusanku, kata Tuhan. Kalau kamu tetap menurut, tetap taat, tetap melayani, dan menjadi teladan, aku bisa memberi tambah umur. Kalau tidak, tidak. Begitu juga, kalau saudara nurut Tuhan, biar ada virus corona, biar ada usaha tumpang tindih, maju mundur, Tuhan sanggup. Walaupun anak sakit, suami sakit, istri sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Untuk itu, yang penting taat. Ketaatan itu menentukan masa depan. Jalan menuju kepada Bapa, ketemu Bapa. Untuk itu percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Sehingga saya mikir tentang Natal.
Waktu itu Tuhan Yesus ditangkap karena orang Majus bilang ada raja datang. Nanti kalau pulang lewat sini ya. Terus Tuhan, kamu jangan ketemu sama Herodes karena membunuh anak-anak. Yesus itu raja, bukan raja dunia, raja surga. Dia bukan mencari kemenangan untuk di dunia supaya lo raja kilo orang penting, bukan. Justru dia tidak penting. Dia bukan raja, dia hanya manusia. Jadi raja bukan raja dunia, raja surga. Seperti saudara nanti menjadi umat tebusan Tuhan, bukan manusia dunia ini, manusia surga. Tuhan memberkati saudara dan mencukupi kebutuhan saudara. Dan saudara boleh ketemu sama saya, sama-sama jemaat di surga, hidup kekal untuk selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengubah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa betul. Saudara, mungkin saya mati lebih dulu, atau saudara belakang, atau saudara mati di tempat lain, ketemu nanti di surga. Saudara percaya? Amin. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasakan. Kalau nurut Tuhan, jalan menuju ke surga walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kalau tidak nurut Tuhan, nurut daging, nurut setan, masuk ke neraka. Pintu hidup saudara ketuju ke neraka. Tapi jangan menuju ke neraka, menuju ke surga. Bersama-sama kita bisa ketemu di sana. Walaupun banyak rintangan, maju terus, Tuhan memberkati. Kasih Yesus. Budi akan berdoa untuk saudara.
Biarlah kasih Yesus itu tetap memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau sudah menyertai dalam ibadah kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu. Biarlah pujian, penyembahan kami yang kami naikkan merupakan persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah menabur di ladang Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati taburan kami. Kami juga sudah menerima benih firman-Mu. Biarlah benih firman ini boleh tertanam di hati kami. Benih firman ini boleh berakar, boleh bertumbuh dan bahkan berbuah. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau menegaskan kembali bahwa hanya ada satu jalan yang bisa membawa kami ke surga, berjumpa dengan Bapa, yaitu di dalam nama Yesus. Maka pilihan kami tidak salah. Pagi hari ini sungguh Tuhan kami diteguhkan bahwa hanya di dalam nama Yesus kami bisa sampai ke surga. Berikan kepada kami ketaatan, berikan kepada kami hidup dalam kebenaran, supaya kami boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini, berhimpun, beribadah, berbakti kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap umat-Mu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menilik, Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan Engkau boleh jamah, sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit, penyakit, kelemahan tubuh disembuhkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Gini, berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Mas Pran, berdoa untuk yang lain. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuh. Mereka yang mengalami persoalan dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, apapun yang Tuhan izinkan saat ini terjadi, biarlah ini membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Engkau yang ulurkan tangan memberikan jalan keluar di hadapan kami. Kami berdoa mereka yang memberikan keturunan, berikan keturunan. Mereka yang memberikan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang sekolah diberikan hikmat kepandaian daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu, generasi muda, remaja, biarlah mereka menjadi generasi-generasi penerus yang cinta Tuhan, takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk yang sudah usia lanjut. Tuhan juga memberikan kesehatan, penyertaan, perlindungan, damai, sejahtera, panjang umur senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, berikan kepada mereka hikmat untuk mengatur pemerintahan bangsa ini dengan baik. Tuhan tetap campur tangan atas bangsa ini, sehingga bangsa ini terus dipulihkan, di mana situasi-situasi sekarang dipulihkan dari pandemi ini. Maka Tuhan terus kerjakan, Tuhan campur tangan, bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan buat bangsa ini. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini, berikan keamanan, damai, sejahtera, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dari teroris, dari orang-orang yang merusak persatuan kesatuan bangsa ini. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan utus atas bangsa kami. Juga kota kami Wonogiri Tuhan berkati, terutama di Prajimantoro, di Romoko, di Giriwaya, di mana kami tinggal saat ini. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai senantiasa. Terlebih kami rindu Tuhan mencurahkan roh pertobatan, biar banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadikan gereja-gerejamu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan yang membawa dampak yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Segala puji, doa, hormat dan syukur kami menaikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang perkasa, satu nama yang ajaib, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita sudah mendekati Natal. Ya, terlebih dahulu saya akan sampaikan untuk rencana kita Natal nanti bulan depan. Ya, jadi ini sudah tanggal 21, jadi kita persiapan paling tinggal 1 bulanan begitu ya. Rencana Natal kemarin itu saya berencana sebelum tanggal 25. Nah, ternyata tanggal 24 itu nanti kan ada PPKM level 3 ya. Tanggal 24, jadi mestinya sebelum tanggal 24. Nah, kalau kita lihat di kalender itu tanggal 23 ya, tanggal 23 itu Kamis, tetapi itu mepet dengan 24 dan itu tanggal 25 itu hari Sabtu ya. Jadi kalau itu nanti diadakan minggu itu berarti ada 3 kali ibadah. Nah, saya menawarkan kepada Bapak Ibu tanggal 25 itu apakah harus ibadah atau tidak gitu ya. Karena tanggal 25 itu hari Sabtu, kemudian minggunya tanggal 26. Nah, itu kalau ibadah kan Sabtu ibadah, Minggu ibadah gitu ya. Nah, ini kalau menurut saya bagaimana kalau kita gabung saja yang tanggal 25 itu kita jadikan tanggal 23. Jadi Natalnya kita adakan tanggal 23 begitu loh. Ya, tanggal 23 karena tanggal 24 ini sudah PPKM berlaku. Ya, kita tidak boleh nanti tidak dapat izin tanggal 24 ini ya untuk kita adakan perayaan. Ya, tanggal 23 masih bisa gitu ya. Tanggal 23, jadi tanggal 25-nya itu kita free, tidak ada ibadah gitu loh maksud saya. Itu kalau disetujui. Karena ada beberapa orang berpandangan wah tanggal 25 Pak itu kan hari raya kita begitu ya. Kan kenapa kok enggak ibadah gitu. Tapi ya itu sebenarnya ada sejarahnya ya. Tanggal 25 itu sebenarnya bukan kelahiran Tuhan Yesus secara kalau kita lihat di sejarah gereja, yaitu cuman bentukan manusia ya, kekaisaran Romawi begitu ya. Jadi itu sejarah, tetapi kalau memang kita harus ibadah tanggal 25 berarti kita maju ke tanggal 16 Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 pilihan, tanggal 16 atau 23 begitu ya untuk Natal. Bagaimana, saya tawarkan sekarang aja, kita putuskan sekarang supaya persiapannya juga lebih matang begitu. Kira-kira kalau tanggal 23 setuju enggak ya Bapak Ibu ya? Tanggal 23 tetapi 25 tidak ibadah begitu loh. Tetapi kalau tanggal 16, 25 mungkin bisa ibadah. Nah, itu ya. Bagaimana? 16 atau 25 atau 23? 23 ya, ini 23 setuju ya 23 ya? Itu ya, enggak ada yang punya acara, maksudnya enggak ada yang punya acara saya pergi ke ini Pak begitu ya Mas ya, supaya kita bisa sama-sama nanti mendukung acara ini ya. 23 ya, jadi tanggal 23 sebelum PPKM darurat level 3 itu ya. Itu yang menjadi keputusan Natal kita. Temanya nanti adalah harapan bagi yang putus asa ya. Ada yang putus asa enggak ini? Ya. Ya, hope for the hopeless gitu ya. Jadi harapan bagi yang berputus asa. Ya, jadi ada jawaban ya, walaupun mungkin tahun ini kita waduh banyak beban, banyak pergumulan, percaya di dalam Yesus ada harapan. Amin. Ya, harapan bagi yang berputus asa. Itu tema Natal kita nanti. Kemudian persiapkan ya, jamnya kita sore ya, mungkin jam 3 ya, kayaknya jam 3 lebih kalau siang nanti masih repot kerja, jadi mungkin jam 3 atau setengah 4 lah ya, itu yang jamnya. Itu yang boleh saya sampaikan untuk masalah Natal. Kemudian persiapkan untuk konsumsi Bapak Ibu, konsumsinya, kemudian nanti bagaimana akomodasinya nanti kita bisa bentuk sembari berjalan begitu ya. Yang penting kita sudah tetapkan tanggal dan jamnya begitu ya untuk Natal. Kemudian untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ini ke depan, nanti hari Rebu ada doa, besok Rebu ada doa di tempat ini jam 9 doa dan puasa di gereja. Kemudian Kamis itu mestinya ada jadwal permata ya, persekutuan rumah tangga. Nah Bapak Ibu kalau ada yang minta silahkan gitu ya. Kalau ada yang misalnya di tempatnya sudah boleh, di rumahnya sudah boleh ditempati, nah kita tawarkan. Kalau memang belum ada ya kita kosong
Hari Kamis tidak ada permata. Di Budarsih ya. Hari Kamis kita ada undangan persekutuan rumah tangga di tempat Ibu Darsih Bapak Dianto jam 6:30. Kemudian hari Jumat ada ibadah anak jam 4 sore di tempat ini juga untuk persiapan Natal ya, untuk anak-anak nanti dilatih dengan gerak dan lagunya ya. Bapak Ibu yang punya anak kecil silahkan diajak data ya, mungkin berpandangan waduh anak saya belum bisa, enggak apa-apa, buat lucu-lucuan katanya ya. Jadi dipasang di depan nanti kan lucu, nanti orang lihat gitu ya. Untuk anak sekolah minggu, kemudian kita ketemu kembali hari Minggunya, ada ibadah umum jam 9 pagi di tempat ini. Nah, mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali, silakan mengajak rekan teman saudara untuk bisa bergabung. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, kita akan ada doa berkat. Ibadah telah selesai dan kami semua mau meninggalkan tempat ibadah untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon berkat Tuhan. Berkatilah hamba-hambamu, anak-anakmu semua yang hadir, baik yang tidak hadir. Kiranya berkat rahmat, berkat jasmani, berkat rohani menyertai kami semua pulang. Pulanglah, terimalah berkat rahmat dari Allah, berkat jasmani, berkat rohani, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa, terima. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.